Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Diva Amalia dengan NIM akhir 031. Saya dari kelompok 3. Di sini saya dan juga beberapa teman saya akan mempresentasikan tentang hukum Newton. Di sini kita akan membahas tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan juga beberapa contoh soalnya. Bisa dilihat pada slide PPT yang saya tampilkan ya. Di sini ada pengertian dari hukum Newton itu sendiri. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Berikutnya ada hukum Newton 1 yang berbunyi bahwa saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Jadi ya, untuk hukum Newton 1 ini dapat disimpulkan bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Hukum Newton 1 ini sendiri sifatnya cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaban atau kadar inersia yang sama. Itu menjadi sebab mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah kelembaban. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersia linear, inersia massa, dan inersia polar atau kutub. Hukum Newton 1 atau yang biasa dikenal dengan hukum kelembaban memiliki rumus sigma F sama dengan 0. Salah satu contoh penerapan hukum Newton 1 itu adalah ketika kita naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka penumpang yang ada di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil di dalamnya akan terdorong ke belakang. Itu adalah contoh penerapan kejadian dari hukum Newton 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabayu. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Hukum Newton 2 berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut. Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut maka akan mempengaruhi arah gerak bendanya. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0. Maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Jadi rumus dari hukum Newton 2 itu F sama dengan M dikali A, di mana F itu merupakan simbol dari gaya dengan M adalah massa benda dan A adalah percepatan, di mana F satuannya itu Newton dan M itu massa atau M itu kilogram dan A adalah percepatan itu meter per second kuadrat. Contoh penerapan hukum Newton 2 itu terlihat saat mencoba melempar batu secara vertikal ke atas. Pada awalnya batu akan melaju dengan kecepatan konstan ke atas, kemudian akan melambat dan berhenti karena adanya gravitasi. Batu itu akan turun ke permukaan bumi dan kecepatan dari massa batu ditambah dengan gaya gravitasi yang mempengaruhi percepatan geraknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfian Wibowo dengan NIM 231910201030. Hukum Newton 3 berbunyi, tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya akan memberikan gaya kembali, yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi.
Jadi hukum Newton 3 ini menjelaskan tentang adanya sebab dan akibat. Tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Hukum Newton 3 sendiri ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan F reaksi. Contohnya, saat mencoba memukul paku dengan palu, maka palu sebagai benda yang memberi gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Sebagai contoh lain, ketika kita berenang, tangan dan kaki kita mendorong air ke belakang. Dan kemudian air memberikan gaya yang sama sehingga kita bisa untuk maju. Mungkin sekian mengenai hukum Newton 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Pertama, hukum Newton 1. Soal, sebuah buku diletakkan di atas meja. Mengapa buku tersebut tetap diam di tempatnya? Pembahasannya yaitu, berdasarkan hukum Newton 1, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya luar yang bekerja padanya. Dalam kasus ini, buku tersebut tetap diam karena tidak ada gaya luar yang cukup besar untuk menggerakkannya. Selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Soal, sebuah mobil dengan massa 1000 kg mengalami percepatan 2 meter second kuadrat. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil tersebut? Bahasan menggunakan rumus hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. Diketahui yaitu F 1000 kg terus dikali 2 ms kuadrat sama dengan gaya tersebut 2000 N. Jadi gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah 2000 Newton. Selanjutnya hukum Newton 3. Soal, seorang perenang mendorong dinding dinding kolam untuk bergerak maju. Jelaskan bagaimana hukum Newton 3 bekerja dalam situasi ini. Pembahasannya yaitu, ketika perenang mendorong dinding kolam, perenang memberikan gaya aksi pada dinding. Sesuai dengan hukum Newton 3, dinding kolam memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah pada perenang. Gaya reaksi inilah yang mendorong perenang maju di dalam air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.